Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Wijen Chandra Kirana dari Prodi D4LM dengan NIM 1014251032 akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Analisis Smartphone dan Keterkaitannya dengan Nilai Pancasila. Berikut daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, kedua analisis, ketiga pendapat, dan terakhir kesimpulan. Pendahuluan. Smartphone merupakan hasil perkembangan iptek yang membawa dampak besar bagi kehidupan manusia. Bagi mahasiswa, smartphone menjadi sarana belajar, riset, komunikasi, dan kreativitas. Namun, penggunaannya juga memunculkan tantangan etis sehingga analisis melalui nilai Pancasila diperlukan. Fungsi tantangan dan perkembangan smartphone sebagai produk iptek. Smartphone merupakan hasil perkembangan iptek yang sangat pesat. Fungsinya adalah untuk komunikasi, edukasi, riset, dan ekonomi digital. Tantangan dari teknologi tersebut adalah etika, hoaks, privasi, dan kecanduan. Perkembangan smartphone meliputi peningkatan kemampuan prosesor dan AI, integrasi internet dan layanan cloud, aplikasi pendidikan, e-commerce hingga kesehatan, kamera dan multimedia beresolusi tinggi, fitur keamanan biometrik seperti fingerprint dan face recognition. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Gunakan smartphone untuk hal positif dan bermoral. Hindari konten negatif dan tidak etis. Memperkuat nilai spiritual melalui konten edukatif. Menumbuhkan kesadaran bahwa teknologi hanyalah alat, bukan tujuan hidup, sehingga manusia tetap mengutamakan nilai spiritual. Analisisnya, pengembangan teknologi seharusnya tidak menggeser nilai religiusitas. Justru, smartphone bisa menjadi media memperkuat akhlak jika digunakan dengan bijak. B. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormati martabat manusia di media sosial, hindari cyberbullying dan ujaran kebencian, gunakan teknologi secara beradab dan etis. Analisisnya, mahasiswa dituntut menggunakan smartphone secara beradab, menghargai martabat manusia, tidak menyebarkan konten yang merugikan orang lain, dan menjunjung empati digital. C. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Smartphone sebagai narahubung antar daerah, penyebaran informasi nasional, media promosi budaya dan kolaborasi, perlu literasi digital agar tidak terpecah oleh hoaks. Namun, ada resiko kelompok masyarakat terpecah karena perbedaan opini yang tersebar di media sosial. Analisisnya, perkembangan iptek harus diimbangi literasi digital agar smartphone menjadi sarana pemersatu bangsa, bukan pemecah belah. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Musyawarah melalui platform digital, misalnya menyalurkan pendapat, kritik, atau saran melalui suatu aplikasi yang bersifat anonim. Diskusi akademik dan demokrasi digital penting memilih informasi yang benar. Analisisnya, pengguna harus bijak memilih informasi sebelum berpendapat, sehingga keputusan bersama tetap berdasar akal sehat, bukan emosi atau informasi palsu. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Smartphone membuka peluang pemerataan akses pendidikan dan ekonomi melalui aplikasi belajar, UMKM digital, akses layanan kesehatan, peluang kerja daring. Analisisnya, pengembangan iptek harus didorong ke arah yang inklusif dengan menghadirkan teknologi yang terjangkau dan program literasi digital yang merata. Pendapat pribadi saya, menurut saya perkembangan smartphone merupakan bagian penting dari transformasi digital Indonesia. Smartphone merupakan proses belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Namun, tanpa kesadaran nilai-nilai Pancasila, teknologi justru dapat menimbulkan masalah etis dan sosial. Pancasila diperlukan sebagai pedoman agar manusia tetap mengendalikan teknologi dan bukan sebaliknya. Dengan mengintegrasikan nilai Pancasila, penggunaan smartphone bisa mengarahkan mahasiswa menjadi individu yang beretika, manusiawi, demokratis, bersatu, dan berkeadilan. Oleh karena itu, teknologi dan Pancasila bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya justru saling melengkapi. Teknologi memberikan kemampuan, Pancasila memberikan arah dan moral. Kesimpulannya, integrasi Pancasila, penggunaan teknologi yang bijak, serta manusiawi. Pengembangan smartphone sebagai produk iptek memberikan manfaat besar dalam kehidupan mahasiswa. Namun, agar perkembangan tersebut tidak menyimpang, nilai-nilai Pancasila harus menjadi dasar dalam menggunakan teknologi. Dengan begitu, smartphone tidak hanya menjadi alat modern, tetapi juga sarana membangun karakter bangsa. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.